Berbicara tentang law of attraction, yaitu kita berbicara bagaimana kita bisa mengoptimalkan hukum tarik-menarik. Hukum tarik-menarik yaitu hukum bagaimana kita bisa menarik sesuatu hal apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, hasrat apa yang menjadi cita-cita kita. Hal ini bisa kita lakukan, hal ini bisa kita optimalkan dengan konsep law of attraction atau hukum tarik-menarik. Nah, dalam konsep hukum tarik-menarik, ada 3 komponen penting yang harus kita optimalkan. Ada 3 hal yang harus kita lakukan yang menjadi pondasi dasar hukum tarik-menarik itu bisa kita wujudkan, bisa kita realisasikan, bisa kita aktualisasikan dalam kehidupan yang konkret, dalam kehidupan yang nyata. Tentunya ini bagian dari akselerasi untuk mempercepat cita-cita kita. 3 hal pertama yang menjadi konsep law of attraction, yang pertama adalah belief. Belief, istilah lain yakin, keyakinan, kemantapan hati, etikat yang kuat untuk bisa mewujudkan. Berbicara tentang belief, berbicara tentang keyakinan, berbicara tentang bagaimana kita meyakini diri kita sendiri untuk bisa mewujudkan cita-cita yang kita harapkan, untuk bisa mewujudkan mimpi yang sudah kita tulis. Yang pertama pondasinya yakin. Kalau kita mempunyai mimpi, kalau kita mempunyai keyakinan, dan keyakinan itu kita totalitaskan untuk mewujudkan sebuah mimpi yang ada, yang kita sampaikan, yang kita ucapkan berkali-kali, mimpi itu bisa terwujud asalkan dasarnya yakin dulu. Dalam konteks Islam, dalam usul fikih ada konsep al-yakinu la yuzallu bisyak. Yakin tidak bisa diganti dengan sebuah makna keraguan. Kalau hati kita sudah meyakini dengan cita-cita itu, dengan pertimbangan yang matang, maka tentunya yang kita wujudkan adalah keyakinan itu selalu kita optimalkan dalam diri kita. Selalu kita eksplor dalam diri kita, selalu kita tanamkan dalam jiwa kita. Itu yakin dulu, sebagai pondasi dasar untuk mewujudkan law of attraction, hukum tarik-menarik. Yang kedua, konsep untuk menerapkan law of attraction setelah keyakinan, belief, ya. Yang kedua yaitu konteks tentang aks. Aks itu meminta. Meminta dalam istilah Islam, kita berdoa, kita memohon, kita berharap. Itu bagian dari aks meminta, kita berdoa. Tentunya berdoa meminta ada iringan sebuah konsep keyakinan yang sudah saya sampaikan secara sederhana di awal. Konteks keyakinan, yakin yang sifatnya tidak hanya yakin dalam hati tadi, tapi yakin dalam konteks aplikatif, kontekstual, ada ikhtiar di situ. Lalu diiringi dengan aks meminta. Meminta itu kita berdoa, berharap. Dalam konteks meminta, kita terkesan konteks yang sifatnya pasif. Hanya duduk, tangan meminta ke atas, tapi kita berdoa. Itu memang bagian dari meminta. Tapi makna meminta di sini punya 2 hal makna, yaitu meminta dari dan meminta untuk. Meminta dari yaitu bagaimana kita meminta ya dari Allah, yaitu sabar dari dan sabar untuk. Kalau meminta dari, bagaimana ini sifatnya bisa dikatakan pasif, kita duduk berdoa, meminta dengan penuh harap, itu meminta dari. Kalau meminta untuk, yaitu sifatnya terkait dengan applicated, aplikasi-aplikasi di lapangan, penerapan sebuah mimpi, itu bagian dari meminta. Kita ikhtiar sepenuh hati di situ, bagian dari meminta apa yang menjadi tujuan cita-cita kita. Terus lakukan itu, fokuskan dalam memintanya sampai ada vibrasi dalam diri kita. Apa itu vibrasi? Getaran jiwa. Apa itu vibrasi? Getaran mimpi-mimpi kita yang sudah kita internalisasikan dalam hati. Ucapkan berkali-kali, ucapkan berkali-kali. Ingat, apa yang saya sampaikan ini adalah dasar dari sebuah teori. Untuk praktek banyak sekali tentang konsep law of attraction. Praktek yang tentang konsep aks meminta
Salah satunya yang saya sampaikan itu dengan afirmasi. Afirmasi itu bagian dari bagaimana kita bisa memfokuskan pandangan kita, hati kita biar fokus tertuju pada satu mimpi dengan cara menempelkan sebuah visualisasi berupa tulisan maupun gambar. Dan masih banyak lagi afirmasi-afirmasi lain yang akan saya sampaikan secara bertahap. Berikutnya yang ketiga yaitu receive. Receive itu apa? Tawakal. Dalam istilah Islam tawakal, dalam istilah bahasa kita itu menerima. Kita menerima pun apapun yang menjadi hasilnya atau apapun yang menjadi prosesnya dalam kehidupan kita. Kita terima prosesnya. Kita terima alur hidup kita. Kita syukuri, kita bersyukur, kita lakukan, kita bersyukur, kita lakukan. Dengan ucap syukur alhamdulillah, Allah akan menambahkan segala kenikmatan yang Allah berikan. Nantinya akan bertambah didasarkan dengan sifat syukur kita. Dalam konteks syukur ini, saya tidak akan menyampaikan dalam konteks ayat. Mungkin semua sudah banyak sekali mendengar konteks bahwa kalau kita bersyukur, Allah akan menambahkan nikmat-nikmat yang lain yang lebih besar atas dasar syukur kita kepada Allah. Nah, apa yang kita lakukan cita-citanya, yang kita harapkan secara makro, ketika kita sudah melakukan secara mikro untuk mewujudkan yang makro, syukurilah, dan syukurilah. Maka cita-cita itu akan bisa nampak, bisa muncul di hadapan kita. Itu tentang konteks secara teori Law of Attraction, hukum tarik menarik. Untuk kajian praktek, silakan bisa ikuti training yang kami lakukan, yang kami sampaikan di setiap daerah. Sehingga kalian bisa mewujudkan 3 konteks tadi secara kontekstualisasi di lapangan. Dan ini sangat yakin dan ini sangat terwujud dan ini sangat bisa menjadi prioritas kita untuk mewujudkan apa yang menjadi mimpi kita, cita-cita kita, harapan kita. Apakah law of attraction dalam Islam ada? Ada. Ada konteks in ahsahtum asahtum li anfusikum fa in asyatum falaha. Barang siapa yang berbuat kebaikan, maka kebaikan itu pun akan kembali kepada kita. Begitu pula sebaliknya. Kalau kita berbuat keburukan, maka keburukan itu juga tentunya akan kembali pada kita, diri kita sendiri tentunya. Itu bagian dari law of attraction, hukum tarik menarik. Fokus, lakukan kebaikan, believe dengan konteks yakin, act dengan meminta, dan yang terakhir believe, yang terakhir yaitu tentang konteks receive, yaitu menerima. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih dari kami. Cukup sekian. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tetap fokus. Salam inspirasi buat kita semuanya.